yang akan mengisi masaji itu 5 tahun 10 tahun yang akan datang, yang menggantian bapak-bapak dan Allah tua yang akan melanjutkan pengajian itu nantinya. Itulah mereka kawan-kawan dari pemuda-pemudi gitu Pak. Insya Allah kita yang hadir pada malam ini kok ambo hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo sangat bangga gini kepada tu. Ya, Bapak Ibu sangat bangga aneh ya tibo. Bako bangga Pak Ustaz karena banyak nan mudo-mudo dari padonan tua. Biasanya ambo pengajian bo nan rami itu bapak-bapak, ibu-ibu nan kemati bisu sebab. Ya, nan lah tua-tua kini rami pemuda gitu. Alhamdulillah. Ambo sangat bangga. Nah, maka sebelumnya Bu, ambo mohon maaf kepada bapak dan ibu, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Lunak kece ambo biko kok kare hijau manurui bapak dan ibu. Nah, selanjutnya sebelum itu ambo perkenalkan diri ya Pak. Sebelum ambo perkenalkan diri, ambo mohon maaf kalau bapak angku nenek mama agak tinggi duduk ambo sekete ya Pak. Coba ada Pak. Tak kenal maka tak arufan. Ya. Tak kenal maka tak arufan. Tak mesti harus yang dikenal tuh harus disayang. Bapak kenal dengan istri tetangga, kenal. Apakah harus disayang? Tidak ada Pak. Berang ibu-ibu. Nah, kawan-kawan pemuda kita kenal dengan teman perempuan kawan, kenal. Apakah mesti harus disayang? Bisa jadi ibu. Ya, bisa jadi. Baru kok bisa jadi Pak Ustaz? Sebelum jalur kuning melengkung, sikat terus ya. Nah, jadi nama ambo Pak Rudi Nofrianto. Ambo berasal dari Payokumbuh Bu. Payokumbuh tapenya di Nagari Suayan. Lapeh Padang Taro, Simpang Ampe, Batu Ampa, belok kiri ke dalam. Jauh ke dalam Bu, jauh. Kalau Pai Bu ke Suayan tuh Pak, 2 kali Ibu bercakap jo harimau dulu baru tiba di Suayan. Ya Bu, kejauhannya Pak, 15 kilo ke dalam Pak. Nah, masuk Batu Ampa, Kota Baru, Sari Lawe, Sungai Balantiak, baru Suayan. Maka dikecean orang Suayan, Sungai Balantiak, Ci Ayam, Ci Ikiak kece orang Pak. Nah, ambo lahir di Payokumbuh di Suayan. Sekolah dulu alhamdulillah di pesantren Canduang Bu. Tamat SD masuk di situ 7 tahun. Tamat di pesantren Canduang, menyambung kuliah di Pekanbaru UIN Suska, mengambil jurusan Ahwalul Sahsiyah, hukum Islam. Tamat di UIN Suska Pekanbaru, di Panam kuliah lo balik ke Bukit Tinggi balik. Ambo mengambil jurusan hukum Islam juga baru di UIN, kinilah menjadi UIN Bukit Tinggi S2 hukum Islam. Alhamdulillah lah tamat dulu 2020 batang Bu. Nah, jadi pada kok bisa Ustadz sampai ke Kecamatan Matua kok? Ya Bu, Ustadz orang Payakumbuh, Pak kok bisa sampai ke Kecamatan Matua? Nan pertama, karena di Kecamatan Matur Pak, ada pengajian rutin beberapa tampil Pak. Di Ambon pagi, Padang Gelanggang, setiap Jumat sore kajian rutin ibu-ibu sakinah. Apa pengajiannya? Bukan ceramah, tetapi kita pengajian kitab Fathul Qorib, kitab fikih. Jadi pengajian rutin kitab fikih mulai dari bab toharah, baanan bau istinja atau baanan bau wudu atau apa fardu wudu, sunnah wudu, caro-caro solat, habis bab toharah masuk bab solat, masuk bab puasa. Nah, dan di tampil lain di paling panjang ada juga pengajian di gua, ada juga Pak. Dan begitu pun pengajian ada lojo pemuda pemudi juga.
membahas fikih. Karena kenapa demikian Pak? Karena anak-anak kita yang muda-mudi Bapak, mohon maaf Pak, mereka di sekolah kadang-kadang tidak membahas yang mendetail tentang fikih Bapak. Tak paham doh. Kaditanyawan ke Ustaz pas ceramah model itu kamangke tangan malu. Kaditanyawan ke orang tua ke persoalan pribadi awak kok. Masalah fikih wanita contohnya. Tak mungkin kaditanyawan ke orang tua. Kaditanyawan ke kawan-kawan yang tak lo tahu doh. Maka mesti harus ada pengajian. Kita buka kitabnya, kita baca matannya, kita terjemahkan, lalu kita terangkan, dijelaskan, lalu kita diskusi tanya jawab. Maka kita harus mesti paham belajar agama Bapak. Ibu membuat kue saja beraja Ibu. Cara membuat bakwan saja beraja gitu Pak. Apalagi cara beribadah kepada Allah. Nan kita sembah sesuatu yang tak nampak Pak. Allazina yu'minuna bil ghaib, tak nampak ada sesuatu yang kita sembah, maka mesti lebih beraja gitu Pak. Iyalah ya Allah yang kita sembah selama bobo. Janjan setan juga Pak. Janjan dipilih juga bobo, sama-sama tak nampak. Maka mesti harus belajar gitu. Nah, makanya ikutlah anak-anak gitu Pak. Kawan-kawan pemuda-pemudi kok. Pak kawan-kawan pemuda-pemudi kok yang lain sibuk dengan kegiatannya, yang lain sibuk dengan dunianya, yang lain sibuk dengan handphonenya, yang lain sibuk dengan game online-nya. Tapi pemuda-pemudi remaja-remaji jorong andaleh kok sibuk untuk memperjuangkan meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemuda-pemudi kita kok diberi hidayah selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak cukup dengan amin saja ya Bu. Harus bau sahu gitu. Nah, dari mana Pak Ustaz tahu masuk pemuda diberi hidayah oleh Allah? Innahum fityatun amanu rabbahum wazidnahum huda. Mereka pemuda-pemuda yang beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wazidnahum huda, maka akan diberi oleh Allah itu hidayah yang terus menerus. Siapa itu pemudanya? Pemuda adalah ashabul kahfi, yang dikejar oleh pemimpin yang zalim, yang beraniaya, terbersembunyi pemuda di dalam gua Pak, sehingga ditolonglah seekor hewan yang bernama, siapa hewannya Bu? Anjing yang menolong Pak. Anjing Pak. Anjing najis Pak, haram. Ya, tetapi walaupun najis dan haram, kalau membantu ulama, kalau menolong fisabilillah, kalau untuk meningkatkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain binatang itu Pak. Diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sambung balik cerita tadi Bu. Lah tiba Ustaz dia pun pagi pengajian model itu Pak, sehingga sampai ke Lawang paling panjangnya Kecamatan Matur. Nah, Ustaz orang Payakumbuh. Jadi di mana Ustaz lalu? Nah, kan gitu ya Bu. Ustaz lalu di hari malam di situ malam Pak. Ya, sama aja 5 wanyu Bu, di mata sangkuit di situ malam. Pak kok model itu Pak Ustaz? Karena Pak Ustaznya jomblo baru. Lajang baru, bujang baru, jadi bebas, bujang lajang bebas kama saja Bu. Nah, di hari malam, nah di situ lalu. Kalau tiba jadwal pengajian ambo di Bukit Tinggi Bu, maka ambo lalu di bypass. Kalau tiba pengajian ambo di Kecamatan Matur, maka ambo lalu di Ambon Pagi. Nah, begitu. Dibuat tawarannya Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda-pemuda yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu Bu, yang mau meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, karena pemuda itu adalah dalam keadaan darahnya masih hangat Pak.
badan sehat, fisik kuat. Makasih Bu. Bu, kalau tibo aye ko biasanya ada pantunnya Pak. Yo, kok lah tibo di Bukit Tinggi ke Padang Luar adalah sajo. Kok lah tibo aye kopi nan kue di mana letaknya? Garahnya Bu, aku aja cari gila kok. Nah, jadi balik kau Pak Ustaz membahas pemuda. Ayo, karena pemuda kau darahnya wangi, fisiknya kuat, tenaganya masih segar, pitihnya banyak, tapi mereka sibuk dengan urusan agama. Bako ndak orang tua Ustaz bahas, karena orang tua itu lah baumu 50 tahun, lah baumu 60 tahun, alun juo datang ke masjid ilai, maka na'udzubillah. Yang muda-muda kok Pak, banyak godaan dari luar, godaan dari dirinya, godaan dari HP, godaan dari kawan, tapi mampu mereka membendungnya untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemuda-pemudi yang luar biasa. Maka apa yang kami dapatkan Pak Ustaz? Ketika kami seorang pemuda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami dapat itu Pak Ustaz. Apa yang kami miliki itu? Bukankah kita seorang pemuda itu ingin mengharapkan kesuksesan dan keberuntungan? Iya enggak? Ikut kawan-kawan pemuda-pemudi ingin sukses enggak? Ingin beruntung enggak dalam hidupnya? Ingin. Maka dijawab oleh Allah Pak dalam surat Al-Baqarah ayat 189 itu. Wattaqullaha yu'allimukumullah ayat 282. Lalu disambung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullah, siapa yang bertakwa kepada Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kok penting bagi pemuda? Ya, penting. Kenapa mau katakan penting? La'allakum tuflihun. Sianan bertakwa kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan. Tuflihun, asal kalimatnya aflah Pak. Dalam surat Al-Mu'minun itu maka dikeluarkan itu qad aflahal mu'minun. Aflah, sukses dan beruntung. Untuk apa sukses dan beruntung itu? Baca caranya, makanya kita dipanggil oleh Allah, hayyalas shalah, marilah solat. Untuk apa solat itu ya Allah? Hayyalal falah, aflah, supaya engkau menjadi orang yang sukses dan beruntung. Bako dek sukses dan beruntung aflah itu Pak. Ya, berarti kita itu adonan sukses tetapi tidak beruntung. Adonan beruntung tetapi tidak sukses. Ma ibu namua hati sanang tapi miskin daripada kayo tapi hati tak sanang. Bagus dah ibu pilih yang ketiga ya Pak. Kayo tapi hati sanang. Nah, kayo tapi hati sanang, itulah aflah itu Pak. Aflah itu. Ketika keberuntungan dan kesuksesan itulah kita miliki, lah diraih di dalam diri awak, kan tak amu awak malapihan itu, maka berubah kalimatnya menjadi aflah itu. Aflah, sukses dan beruntung. Nah, siapa yang sukses dan beruntung itu? Wattaqullah, orang yang bertakwa kepada Allah. Sebelum tuflihun itu Bu, ada kalimat la'allakum. La'alla. Apa itu kalimat la'alla? Di dalam kaidah bahasa Arab itu diberi nama dengan harfun taraji. Apa itu harfun taraji? Suatu harapan. Tidak akan terwujud harapan itu kalau kita tidak melakukan turunannya. Jangan dianggap awakku akan sukses, jangan dianggap awakku akan beruntung kalau tidak melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kawan-kawan ingin sukses, ingin beruntung nantinya, tidak cukup dengan belajar saja. Tidak cukup dengan berusaha saja.
maka mesti harus meningkatkan takwa kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Allah itu Pak, wattaqullaha yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yu'allimukumullah, akan diberi banyak ilmu pengetahuan. Diberi Pak. Kalimatnya yu'allimukumullah. Kau bagi kawan-kawan yang kuliah, yang sekolah, baik SD, SMP, SMA, kalau ingin sukses, ingin belajar, ingin mendapatkan hasil yang sempurna, yu'allimukumullah, Allah akan memberi ilmu loh. Berarti kalau ilmu diberi, siapa yang memberi? Allah. Jadi ilmu kok kalau belajar saja, semua orang mampu belajar Pak. Tapi tidak semua orang yang belajar itu mendapatkan ilmu. Pak, contohnya dalam salat 40 orang, samo masuk jam 8 kok, samo keluar jam 3 Pak. Guru samo mata pelajaran, samo warna baju, samo warna sepatu, samo guru dan majah itu loh. Jam masuk samo, jam keluar samo. Tapi ketika nanti keluar dari sekolah itu, tidak semuanya pulang membawa ilmu Pak. Tidak kesadonya membawa ilmu pulang dong Bu. Apik pula orang selokal, ya, masuk samo, keluar samo, baju samo, tapi barulah pulang tak kasadoannya membawa ilmu loh. Itu buktinya ilmu itu diberi. Yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi banyak ilmu pengetahuan. Nah, makanya orang yang bertakwa kepada Allah itu pemuda-pemudi yang mau meningkatkan takwa agamanya kepada Allah itu, maka nanti Allah yang akan memberi kecerdasan itu. Allah yang akan membukaan pintu hati awak itu. Allah yang akan memintarkan kepala awak itu dengan pelajaran-pelajaran itu. Karena kalimatnya menggunakan ya. Yu'allimukumullah. Ya di dalam kaidah bahasa Arab adalah fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Masa sekarang, terus menerus, dan masa yang akan datang. Apa maknanya? Laikat kini awak butuh ilmu itu kecil Allah, sekarang awak butuh ilmu itu. Kalau engkau dengan takwa mencari ilmu itu, akan diberi ilmu itu oleh Allah. Atau engkau membutuhkan ilmu itu terus menerus dalam kehidupan awak, untuk membiayai keluarga atau untuk mencari pekerjaan, maka akan tetap diberi oleh Allah ilmu itu. Laika 20 tahun yang akan datang kita butuh ilmu itu, maka akan tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya digunakan kalimat ya, yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi banyak ilmu. Siapa yang beri ilmu? Allah. Makanya setiap redaksi tentang ilmu di dalam Al-Quran semuanya diberi. Ibu buka Al-Quran surah ke-17 ayat 85 itu. Yas'alunaka anil ruhu wa qul ruhu min amri rabbi wa amma atitum minal ilma. Ketika ada seorang bertanya kepada Muhammad tentang ruh, apa kata Allah? Qul min amri rabbi. Katakan kepada mereka bahwa masalah ruh itu min rabbi, urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilma. Engkau hanya diberi ilma sedikit. Engkau hanya diberi ilmu. Jadi redaksinya Pak, kawan-kawan, ya, ayat tentang ilmu itu kalimatnya diberi. Belajar pun gitu, belajar pun. Kalau hanya sekedar belajar saja, orang non muslim Pak, mohon maaf, belajar loh ya Pak. Orang non muslim kuliah loh, bahkan ke luar negeri loh orang non muslim itu kuliah. Nah, tapi setiap yang belajar itu belum tentu diberi ilmu oleh Allah. Makanya sifat ilmu itu diberi. Kalau ingin mendapatkan ilmu itu, maka belajar dan tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ilmu itu diberikan oleh Allah. Nah, penting. Contoh, ya Bu, tekan tu ya Bu. Nah, kalau waduh nan tekan tu ya Bu, padihan saja. Jadi jagoan Bu, tapi sekali-sekali bisian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisian sekali-sekali kata lingkungan Bu. Nah, makanya untuk kawan-kawan, kita punya harapan besar. Ya, lebih-lebih terhadap dunia Pak. Yang muda-muda Pak, kamu
kami yang muda, mungkin bapak dulu model itu loh, sama yang kami rasuan. Kami ingin dari dunia kau hidup sana, ingin sukses, ingin seperti orang-orang lain. Ya, hidupnya sana, piti banyak, tak punya masalah, karajo lancar, kuliah lancar, tak ada persoalan. Maka itu pun diberikan kuncinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kalau kita menginginkan sesuatu itu, maka mesti harus ada usaha, ikhtiar, doa, takwa. Mesti harus ada takwa. Usaha, bah usaha. Kita ingin menjadi hakim atau ingin menjadi dokter, maka baru tahu apa usaha ya. Kuliah itu adalah bentuk dari usaha. Ya, karena tidak mungkin orang yang tidak kuliah menjadi hakim, Pak. Tidak mungkin orang yang tidak kuliah menjadi dokter, Nah, maka usaha. Kini yang boleh usaha, Pak Ustaz, lah kuliah, Pak usaha lah. Ikhtiar lah. Apa ikhtiarnya? Kalau kita menginginkan hakim, berarti ambil jurusan hukum. Kalau ingin menjadi dokter, berarti ambil jurusan kedokteran. Itu ikhtiar nama tu. Aku ingin menjadi hakim, Pak Ustaz. Jadi hakim, yo, Allah berusaha, Allah Pak Ustaz, ku ampulah sedang kuliah gini. Apa jurusan babi? Tapi kedokteran, Pak Ustaz. Itu dah ikhtiar namanya. Ya, kalau lah berusaha, mesti harus ikhtiar nyambung ya. Nah, sudah berusaha, ikhtiar ambil jurusan kehakiman. Sudah itu doa. Kenapa doa? Kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Maka mintalah kepada Allah supaya keinginan awak yo keinginan Allah bersobok. Temu jalan ke orang bersobok. Ketikalah bersobok keinginan awak dengan keinginan Allah, maka jadinya. Nah, yang kampek harus ada takwa. Pada kok harus ada lo takwa, Pak Ustaz? Pada kok takwa terakhir tu, takwa kau lah yang paling penting, Pak. Pada kok penting takwa tu, seandainya keinginan awak menjadi hakim atau menjadi dokter terwujud, bertemu dengan keinginan Allah, yo kita menjadi hakim, yo kita menjadi dokter, maka kita tak lupa diri. Nah, kalau seandainya keinginan awak dengan keinginan Allah tidak bersobok, keinginan Allah yang berlaku, maka kita tidak putus asa. Itulah fungsi takwa. Kalau jadi tidak lupa diri, tidak sobok. Kalau tidak jadi, maka tidak putus asa. Fungsi takwa. Nah, maka sering disampaikan kepada kawan-kawan yang muda-muda. Ya, maka kita harus mesti belajar. Kita mesti harus paham agama. Sampai kapan kita akan seperti itu? Sibuk dengan belajar, sibuk dengan kuliah, sibuk dengan dunia, sedangkan takwa, sedangkan ibadah tidak kita perhitungkan, sedangkan yang mencerdaskan, sedangkan yang memberikan kekuatan adalah Allah. Kita tidak kenal dengan orang yang memberi kekuatan itu. Kita tidak kenal sang pemilik yang memberikan ilmu itu. Bahkan ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita. Maka harus berusaha, harus tingkatkan ibadah kepada Allah itu. Maka setiap redaksinya yang ilmu itu harus dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang muda-muda ya Pak, kini untuk ibu ya Pak. Ya, ibu kalah tua ya Pak. Kita kemati saduanya ya Pak. Kau nan hadir, kau kan wajah-wajah kemati saya Pak. Iya Pak. Iya kan nak? Bantulah baca lihat bantu orang kemati saya kamu. Kita kemati Pak. Apa kemati? Bu kemati, ambo kemati. Cuman yang berbeda adalah waktu. Kadang-kadang ibu dulu, ambo terakhir, ya. Atau ambo terakhir, ibu dulu. Ya, sama ya. Kita tukar. Ambo dulu, tapi sesudah ibu. Ya, kita kemati Pak. Iza jaa ajaluhum, apabila lah sampai ajal itu, la yastakhiruna sa'ah, la yastaqdimun. Yang tak dapat ditunda, tak dapat dimajukan. Maka apa pesan aku kepada bapak dan ibu dua ya Bu? Nan pertama, nan kai ibu bau pulang menghadap Allah. Nan kedua, nan kai ibu tinggal di atas dunia Bu.
Apa nanti kita bau pulang menghadap Allah itu, maka tidak lain darilah amal soleh. Wa basyiril lazina amanu wa amilus solihati annahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, nan diminta Allah amal soleh pak. Wa basyiril lazina amanu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan kepada umat engkau, kalau ingin masuk jannah, jannatin tajri min tahtihal anhar itu, maka yang persyaratnya yang pertama amanu, iman. Iman, apa itu iman, Bu? Apa iman, Bu? Kawan-kawan, apa iman? Percaya, yakin. Di Ibu nampak iko HP Ibu? Nampak? Itu bukan iman namo, pengetahuan. Nah, ketika HP ko aku letak buat doa, iko HP ko Bu jamo. Nampak ada iko HP indah, tapi yakin gitu iko HP, itu iman itu Pak. Makanya kalimat iman pertama sekali dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, menunjukkan kepada sesuatu yang tak nampak. Dan kita tak nampak Allah ada Pak, tapi kita yakin Allah itu ada. Itu iman itu. Nah, apakah cukup dengan iman saja? Nah, wa basyiril lazina amanu wa amilus solihat, dan amal soleh. Sebelum kita membahas amal solehnya Pak, kita bahas huruf waw-nya dulu. Amanu wa amilus. Waw di situ adalah waw ataf Pak. Apa waw ataf dalam kaidah bahasa Arab? Bareng, gandengan, samo. Contoh, Budi wa Andi zahaba fil masjid. Si Budi dan si Andi pergi ke masjid, berarti samonya Bapak, barengnya kok. Nah, berarti iman dengan amal soleh kok bareng kok. Kalau ibu beriman saja tidak beramal soleh, tak bisa Pak. Atau ibu beramal soleh saja tapi tidak beriman kepada Allah, tidak juga bisa masuk kepada jannatin tajri min tahtihal anhar itu. Jadi harus iman dan amal soleh harus sama. Maka heran gitu Pak, kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak melakukan amal soleh, berarti ada yang salah dengan imannya itu. Karena setiap ada iman pasti ada amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalimat iman pertama sekali dalam Al-Quran go, allazina yu'minuna, iman, allazina yu'minuna bil ghaib. Mana amal solehnya? Wa yuqimunas shalah. Setiap ada kalimat iman dalam Al-Quran itu pasti diiringi dengan amal soleh. Bagi kita yang laki-laki Pak, solat Jumat, ya ayyuhallazina amanu, iman. Mana amal solehnya? Iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Tentang berpuasa, ya ayyuhallazina amanu, iman. Mana amal solehnya? Kutiba alaikumus syiyam. Maka setiap ada iman pasti amal soleh. Maka kalau kita mengaku orang yang beriman, mesti beramal soleh. Mesti beramal soleh. Kalau tidak beramal soleh, berarti iman kita bermasalah. Karena iman dengan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Dari wawunya saja kita lah tahu, waw ataf yang selalu bareng, tidak bisa dipisahkan oleh waktu dan ruang itu. Nah, lah beriman awak. Alhamdulillah kita beriman keseluruhannya Pak. Kini tinggal amal soleh Ibu. Iko yang harus Ibu pahami, ya. Apa yang harus kita pahami Pak? Yang diminta Allah Pak amal soleh Pak. Ya, iko kita kok kan beramal ya Pak. Pengajian itu amal enggak Pak? Amal. Tadi kita Ibu sholat isya Bu, amal itu Bu, amal. Tapi apakah tergolong soleh Pak? Ada tentu Pak. Karena tidak semua amal tergolong soleh. Kalau beramal saja semua orang mampu beramal. Tapi apakah soleh? Ada tahu. Kita beramal gini kok, tapi sabrami ko ibu tibo jo apa kok yang sedang beramal gini kok, apakah termasuk soleh yang gini kok? Tentu beda-beda. Mungkin bapak tergolong yang soleh, yang ikut enggak. Mungkin ibu tergolong amal soleh, yang ibu yang lain enggak. Maka kita lihat nanti, apakah amal kita kok tergolong soleh apa tidak? Nah, karena yang diminta oleh Allah itulah amal soleh. Yang diminta Allah amal soleh Bu.
Kalau beramal saja semua orang mampu beramal. Makanya di dalam Al-Quran tingkatan amal itu dibagi menjadi 5. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, dan kalimat baru soleh. Janjan Pak, 50 tahun kita hidup Pak, janjan amal kita tergolong khair baru Pak. Janjan ibu dah lama hidup kok, janjan amal kita tergolong ma'ruf baru, bahkan thayyib. Sedangkan yang diminta oleh Allah adalah soleh. Yang pertama thayyib. Apa arti thayyib kok? Baik. Arti thayyib baik. Dari mana kita tahu arti thayyib baik? Ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, dan meraso diri manusia, maka Allah gunakan kalimat anas di situ Pak. Ya, karena Allah memanggil manusia apa banyak, ada basar, ada insan, ada bani Adam, tapi khusus itu Allah gunakan kalimat anas. Ya ayuhan nas, la yadujuna merasa manusia kecil Allah, tidak peduli Allah dapat laika beriman tidak beriman, bertakwa atau tidak bertakwa, laika menyembah Allah, laika menyembah kayu, laika menyembah dewa, laika menyembah matahari. Manusia yang kecil Allah, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi, bau saunya ada teh bumi kok, maka ada rasa gitu ya. Makanya orang kafir itu ada rezekinya Pak, walaupun dia tidak menyembah Allah, karena Allah menggunakan kalimat ya ayuhan nas. Nah, tetapi apapun usaha awak, dimapun tapi awak, carilah rezeki itu yang halalan thayyibah, halal lagi baik. Apa maksud thayyib di situ Pak? Thayyib di situ adalah kebaikan fisik. Kebaikan fisik. Apa kebaikan fisik Bu? Kebaikan fisik jangan apa yang ada kita makan Bu. Jangan apa yang ibu inginkan ibu konsumsi, tapi makanlah apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu thayyib di situ Pak. Payah Pak ke Bukit Tinggi, singgah ke nasi kapau ya Pak. Paru lintak makan di situ. Layanu jual teh nama loba dimakan, sayur loba, anyang loba, uok loba, gulai loba. Yo, jadi awak sakit mah. Dek gara-gara makan loba kembuh mah. Dek gara-gara mah kembuh patut bisa awak sholat berjamaah maghrib. Dek gara-gara itu nak jadi loba. Maka efek sampingnya kepada ibadah. Makanya dikatakan oleh Allah itu makanlah yang sesuai dengan tubuh. Jangan dimakan apa yang kita inginkan itu. Kalau dimakan apa yang diinginkan itu Pak, repot gitu Pak. Contoh, ambo awih Bu. Ya kalau awih minum Pak Ustaz, kan ada air itu. Kalau awih kan ya minum apa Pak? Ya minum. Tapi kalau sesuai yang ambo inginkan Pak, repot ibu-ibu Pak. Ambo awih Bu, ya tuh minum Pak Ustaz. Apa minum Bu? Air putih. Ambo nak niwa air putih ada Bu. Ambo kalau dapat jus mangga, mangganya dari Thailand, galihnya warna biru, tutupnya warna merah. Itu keinginan ambo, repot ibu dah. Repot deh ya. Nah, kalau sesuai dengan keinginan Pak, repot gitu. Tapi carilah yang dibutuhkan. Ambo awui, kalau awui apa yang dibutuh? Minum, ya udah minum. Buat ini dong. Nah, minum dulu Pak. Yang bau itu cekik ya Pak. Nah, lalu thayyib. Yang kedua, thayyib khair. Apa arti khair Pak? Baik juga Pak. Thayyib baik, khair baik. Tapi baik di situ adalah sifat Pak. Sifat. Kuntum khairu ummah kecama. Hendaklah orang Islam itu mempunyai sifat yang baik. Jadi kalau ada orang lain yang penyabar Pak, maka kita orang Islam mesti sabar dari orang itu. Kalau ada orang lain yang jujur, kita orang Islam mesti jujur dari orang itu. Itu khair, itu sifat. Apa sifat itu? Sabar, jujur, rendah hati, qanaah, tawaduk, itu sifat itu. Kalau Bapak mempunyai sifat sabar, berarti Bapak khair. Kalau Bapak orangnya jujur, berarti Bapak khair. Nah, kini awaklah mempunyai sifat itu Pak. Lah jujur, sifat sabar ada, sifat rendah hati ada. Kini kok ingin kita praktekkan dalam kehidupan kita. Diajaknya apa ada orang? Ku pada sakit ku lancaran urusan awak yang ku. Nah, oh tak bisa dong.
Bodoh bisa model itu dong. Berarti bapak naik setingkat menjadi ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Ma'ruf itu artinya baik juga, Bu. Tapi baiknya di situ adalah sikap, Pak. Kalau khair ma'ruf, kalau ma'ruf adalah sikap. Nah, makanya antara khair dengan ma'ruf itu disandingkan oleh Allah, Bu. Wal takun minkum yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Hendaklah engkau mempunyai satu kelompok, mempunyai satu organisasi, mempunyai satu grup WhatsApp, mempunyai satu grup yang mengajak kepada khair, kepada sifat yang baik. Tetapi tidak cukup sifat baik saja kepada Allah, mesti harus sikap juga baik. Tidak cukup sifat saja, mesti harus ada sikap gitu ya, baik. Nah, toib Allah, khair Allah, ma'ruf Allah. Kini hadir yang keempat adalah ihsan. Apa ya ihsan itu, Bu? Ihsan itu artinya baik juga, Bu. Nah, ikulah pembeda awak dengan orang lain. Apa itu ihsan? Kalau kita buka di dalam hadis Arba'in, ya, hadis nomor 2 diletakkan oleh ulama di situ. Ya, ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat, datang dekat Jibril. Yang ditanya yang pertama, yang ditanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang hari kiamat. Apa itu ihsan? Antabudullaha, engkau beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu karoha, seolah Allah melihat engkau akan itu Allah. Fa illam takun, kalau engkau tidak mampu melihat Allah, wa innahu tarahu karoha, yakinlah Allah melihat engkau. Itu ihsan. Apa ihsan itu? Karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Itulah ihsan itu. Nah, gabungan dari yang empat itu, Pak, toib, khair, ma'ruf, ihsan, itulah yang diberi nama dengan soleh. Karena berbuat dalam bahasa Arab adalah amal, maka itulah yang Bapak Ibu kenal dengan amal soleh. Nah, ini balik pertanyaan Anda. Kita kalah beramal lagi, Pak. Apakah tergolong soleh? Belum tentu. Balik ke Ustaz kecian belum tentu. Kadang-kadang ada ibu datang ke pengajian, ya, ingin memanggaan mukena baru, ya, itu tidak soleh itu, Pak. Atau bapak-bapak datang ke pengajian ke masjid, apa niatnya? Ingin memanggaan baju batik baru, ya. Kawan-kawan datang ke pengajian, apa niatnya? Niatnya kadang-kadang mencari ustaznya, ya, ya, mencari ustaz. Itu tidak amal soleh itu, Pak. Nah, yang amal soleh itu apa? Antabudullaha, karena Allah. Kalau beramal saja, Bu, jangankan awak Pak. Orang non muslim lebih hebat amalnya pada awak, Pak. Orang non muslim ada dan sabar tak, Pak? Ada. Orang non muslim ada tak menghabiskan hartanya untuk anak yatim fakir miskin, Bu? Ada. Banyak, Bu. Awak lainnya, Bu, ya. Orang non-muslim habis hartanya untuk fakir miskin anak yatim. Awak 2.000 ya, Bu. Itu biti cabi ya, loh. Yang masuk yang secelengan ya, Bu. Nah, itu orang non-muslim habis hartanya. Orang non-muslim ada yang jujur, Pak. Ada. Lalu apa beda awak dengan orang itu? Nah, beda kita adalah ihsan itu. Kita karena Allah, mereka bukan karena Allah. Makanya setiap niat dalam ibadah itu belakangnya adalah karena Allah. Baca niat wudu, ya, apa belakangnya? Karena Allah Ta'ala. Salat karena Allah Ta'ala. Zakat berinfak karena Allah Ta'ala. Karena itulah yang membedakan awak. Nah, kalau kawan-kawan pemuda-pemudi sekolah, yo, kuliah, menuntut ilmu, kalau hanya sekedar menuntut ilmu saja, orang non-muslim pandai menuntut ilmu, ya. Ya, orang non-muslim pandai menuntut ilmu, Bu. Kuliahnya, keluar negeri lo kuliahnya. Apa membedakan awak dengan orang itu? Kita menuntut ilmu karena Allah, mereka bukan. Mohon maaf, Pak. Bapak berangkat pagi, pulang sore, mencari nafkah, bekerja. Kalau Bapak anggap itu sebagai kewajiban Bapak sebagai suami, apa beda Bapak dengan suami non-muslim? Suami non-muslim berangkat pagi, pulang sore itu, Pak. Untuk membiayai anak istrinya, Pak. Untuk sekolah anak lo, untuk keluarga lo.
Nah, yang membeda awak dengan orang itu kita karena Allah barangkalinya, mereka bukan karena Allah. Ibu sebagai istri melayani suami, ibu anggap itu kewajiban ibu sebagai istri. Apa beda ibu dengan istri-istri non muslim? Mereka juga melayani suami ibu. Mereka juga menghidangkan makanan, mereka juga menyiapkan pakaian untuk suaminya, mereka juga menjaga-jaga anaknya. Nah, beda awak dengan mereka. Ihsan itulah Pak, antabudullah, itulah karena Allah, karena Allah, karena Allah itu. Maka setiap amal ibadah kita itu Bu, maka setiap kerja kita itu niatkanlah karena Allah Pak, baru menjadi amal solehnya. Kalau tidak beramal saja kita baru. Sedangkan yang diminta oleh Allah adalah soleh. Apa susahnya Pak berangkat dari rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba kerajukan Engkau ya Rabb. Mudahkan perjalanan ya Allah, mudahkan rezeki. Karena Allah. Apa susahnya kawan-kawan berangkat pergi kuliah, berangkat pergi sekolah ya Rabb. Ambo berangkat di makanan untuk ilmu ya Rabb. Tolong ya Allah bukaan pintu hati. Tolong ya Rabb bukaan pemikiran ambo ya Rabb. Nah, karena Allah, aku menjadi amal ibadahnya, menjadi amal solehnya. Apa susahnya bu ketika bekerja niatkan karena Allah? Tidak akan balik doh Pak, tidak akan susah doh. Nah, itulah beda gitu dengan orang non muslim. Kalau beramal saja semua orang mampu beramal bu, tapi yang diminta oleh Allah adalah wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Maka jadikanlah semua perbuatan kita itu menjadi amal soleh. Pak caranya Pak Ustaz, maka niatkanlah antabudullah karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Maka jadilah dia amal soleh. Nah, yang kedua itu nanti ibu bau menghadap Allah. Kini konan bapak ibu, ketika bapak ibu lah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibu harus memastikan kok anak cucu keponakan kita kok nanti ibu tinggal kok mesti harus diwariskan akidah ajaran agama Islam Pak. Mesti harus diwariskan kok. Ya, jangan dikode gara-gara anak kok. Ya, ibu tanya yo nanti di dalam kubur. Begitupun kita sebagai anak. Mungkin kita yang hadir di sini kok bukan semuanya orang tua, tapi kita yang hadir kok adalah semuanya anak dari kedua orang tua gitu. Kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita akan dilahirkan. Kita tidak bisa memilih kepada lelaki siapa kita akan memanggil ayah. Tapi untuk menjadi anak yang soleh dan solehah itu adalah pilihan itu. Kalau tidak diambil maka tidak akan mendapatkannya. Itu pilihan itu. Maka mesti harus diambil pilihan itu. Ketika seorang mayat dicambuk Pak, mayat dicambuk dalam kubur, lalu cambuk itu berhenti, lalu si mayat bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, mengapa cambukmu berhenti wahai malaikat, sedangkan aku mayat yang pantas untuk dicambuk? Apa jawab malaikat? Bagaimana aku akan mencambukmu wahai mayat, sedangkan anakmu beristighfar di dunia untukmu? Istighfar seorang anak mampu menghentikan cambuk kedua orang tua. Istighfar seorang anak mampu menghentikan azab kedua orang tuanya. Nah, kalau bisa ambil kesempatan itu. Mohon maaf Pak, kini Pak, mudah-mudahan pemuda-pemudi kita di sini nak dulu, aku yakin. Ya, kita cari anak-anak kita Pak. Ya, jangan untuk mendoakan orang tuanya Pak. Untuk doanya seorang saja nggak pandai ya. Untuk mendoakan dirinya seorang saja nggak pandai ya. Jangan mendoakan kedua orang tuanya. Jangan lebu berbuat baik kepada orang tua jadi anak yang soleh, meminta piti balanjonya kan maknya lain melawannya, meminta piti balanjo ke orang tuanya lain mengarihnya. Nah, maka mesti harus dididik Ibu. Maka berikan rahasia. Apa rahasianya? Kini anak tulah gadang Pak. Kalau diajarkan dimasuk pesantren tak mungkin deh Bu. Inilah tamat kuliah, tapi nampak dawaknya tak sembahyang, resah hati orang tua. Kadiajan membantiang kelepak melawannya. Inilah kadang nak anak ketik lai, nak makan pengajar lai, nak namuh diajar orang tua. Apa kuncinya Bu? Maka ibu juga bapak solat malam. Setiap solat angkat tangan kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, ambo mohon kepadamu ya Rabb. Ambo iyo nak mampu memasukkan anak ke pesantren dulu ya Allah. Ambo nak mampu mendidik anak dengan agama ya Rabb. Kama keterbatasan ilmu agama ambo ya Rabb. Tolong ya Rabb, ambo itu orang tuanya ya Allah.
Ambo orang tuanya yang meminta kepada engkau ya Rabb, tolong bukaan pintu hati anak ambo ya Rabb. Tolong bukaan pintu hatinya, masukkan hidayah ke dalam dirinya. Doa orang tua mustajab kok. Doa orang tua mustajab Pak. Tidak ada hijab antara doa orang tua Pak. Walaupun tidak dalam keadaan berdoa, kawan-kawan ya, tidak dalam keadaan berdoa, maka doa orang tua itu makbul. Makanya jangan pernah melawan orang tua itu. Tidak dalam keadaan berdoanya Pak, baca itu saja atau berak makbul. Apa pernah mendengar kisah Imam nomor 1 Mekah, Imam As-Sudais itu? Dibukukan Pak. Apa kisahnya Bu? Mana dulu kawan-kawan? Kurang ajar dulu. Sedang makan orang tuanya Bu, seraknya pasir ke dalam. Sedang makan orang tuanya seraknya kasih ke dalam. Itu kejayaan As-Sudais itu. Apa kecil orang tuanya? Oi Sudais kurang ajar. Jayang apa doang menggaduh di rumah bocah jadi imam di Makkah le. Dan menggaduh hang di Sigor. Ya. Berang orang tuanya itu Bu, pada menggaduh di rumah bocah jadi imam di Makkah le. Tapi terbukti, itu membuktikan kalau kata-kata orang tua itu makbul di hadapan Allah. Menjadi imam ya gini. Makanya Ibu Pak, kalau berang kana Bu, jangan keluar kata-kata kasar Bu. Di melihat jadi gubernur orang sekali itu Pak, mengerti yo, tapi keluar ada lo Pak. Jangan disabui sekalian hewan, jangan disabui sekalian binatang. Diko dikabulkan oleh Allah tambah menjadi perangian awalnya. Nah, maka berkata yang baik-baik walaupun dalam keadaan berang. Itulah orang tua. Orang tua indah benar sedang sembahyang, sedang ke sawah, sedang ke parak. Kalau mengeluarkan kata-kata untuk anaknya, itu semua jadi doa makbul. Maka sering-seringlah minta doa kepada orang tua. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ketika orang tua itu meninggal, yang disedihkan itu bukan karena matinya, bukan karena meninggalnya, bukan karena tidak mampu mencarinya, tapi yang disedihkan itu adalah tidak ada doa yang makbul di dunia baliklah habis. Kalau masalah mati itu jangankan orang tua, awak lagi mati, jangankan orang lain dengan mudah lagi mati. Maka yang disedihkan itu apa? Ketika hilangnya doa yang paling makbul di dunia, itunya doa orang tua. Maka Ibu, bagi anak-anak kita yang nakal menurut bapak dan ibu, sering-sering berdoa kepada ya Rabb, tolong ya Allah, ambo yo salah ya Rabb, ambo nak mampu dulu masuknya ke pesantren ya Allah, ambo dulu nak mampu mengajarkan yang mendidiknya dengan agama, karena sibuk dengan kerajo, sibuk dengan urusan dunia ya Rabb. Sekarang abah mohon ya Rabb, ambo kurang tua ya Allah, ambo nak melahirkan anak aku ya Rabb, tolong bukaan pintu hatinya, masukkan hidayah ke dalam dirinya, sehingga dengan sering berdoa model itu, mudah-mudahan lamu lambe pintu hati anakku terbuka Pak, sehingga berubah menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, maka bagi kawan-kawan yang seorang anak mesti harus dicapai soleh dan solehah itu, mesti harus dicapai. Ya, tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang menerangkan anak yang hebat itu, anak yang doanya yang sampai menembus kuburan itu adalah doa anak yang gagah, tidak. Doa anak yang cantik, tak. Doa anak yang kayu, tidak. Doa anak yang hebat, tidak. Hanya doa anak yang soleh dan solehah. Maka berupayalah menjadi anak doa yang soleh dan solehah itu. Nah, nanti ibu pulang. Setelah ibu kembali kepada Allah, kuah tadi ibu kan yakin kita kemati ya Bu? Ya, ibu lah ingin masuk surga Bu. Itu bertiga ya. Lah ibu ingin masuk surga. Ada nambah niat masuk neraka. Luring saja ke surga. Singgah ke neraka sebentar do niat. Enggak. Jadi ingin lurus saja ke surga ya Bu. Iya, walaupun tidak sembahyang ya Bu. Nah, muharram Pak. Nah, kalau kita ingin masuk surga jannah aja Bu, iya itu. Itu yo kemati Pak. Nah, kadang-kadang galak-galak awak gini, yo besoklah berdagang saja Umi Pak. Ibu nan basanda di sudu itulah dulu. Jangan dicari ya, contoh Bu, emang kita cari ya. Yo, le patut ibu tu dulu lah kecewa. Baru tadi malam kami baru
pengajian. Tadi malam baru kami galak-galak. Alu patui rasanya dulu ete itu leh. Itunya nang patui ya bu. Galak-galak awak gini besok awak mati. Itu patui. Nanti tak patui itu apa? Mati gini besok nampak galak-galak di sudut itu. Ayo tak patui. Ya pak, tak patui. Tapi kalau galak gini besok mati, itu patui. Tapi kalau mati gini besok galak, ayo di sudut itu itu tak garam gitu. Nah, makanya apabila kita lah mandi itu sama kain basah di bawah mandi, sudah mandi di bawah pulang. Apabila badan lah mati, harato banyak ke dibaginya di orang. Ya apa? Lah mati kita bu, harato banyak di bawah orang. Kain basah di bawah mandi, sudah mandi di bawah pulang. Apabila ibu-ibu dulu mati, apa-apa diambilnya di orang. Biar lah bu. Ayalah ya. Itu. Nah, makanya tak ada yang perlu kita sombongkan dah. Tak ada ambo hebat. Piti ambo banyak pangkat tinggi, tak perlu menyombongkan diri itu, tak perlu. Ambo kayu gadang di tengah padang, salai rumput pun tidak tumbuh. Kini rabah tabul yang batang, orang meniti ujung jauh pangkal, jauh kunci satu minggu ibu. Ya, patah kiramai si kayu gadang. Ambo santiang buya, jadi pandai ambo nambah turunan. Yo katu ambo nambah danga, jadi ambo bagala seharimau jantan, lari kancang suara dari menjadi rajo di tengah hutan. Dia, tapi itu bilo pak, katiko harimau ko di dalam limbo, katiko harimau kalah dibawa ke dalam kebun binatang, le menjadi rajo aja ya pak. Indah yo, mako dikurung dilapih serupuk bawang. Campur bermain muka belakang dulu balang tiga kini dilipu menjadi kunyang. Sayang dicabut kuku patah nan ngawang tidak terangalai rimbo diuni dek gajah tonggak. Ya patah diramai si harimau jantan. Maka tidak perlu gitu sombong-sombong dan dunia kamu. Istighfar saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir Pak. Apa terakhir Bu? Terakhir untuk ibu, untuk orang tua kamu. Ya Bu. Kalau ibu lah meyakini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sering-seringlah berdoa Pak. Apa doanya? Ya Rabbi, ya Allah, kalau seandainya memang tiba ajal nanti ya Rabb, ya malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, lah tiba ajal Pak. Orang nan punya lah tiba menjabui, orang nan menanam lah tiba menjabui. Tolong ya Rabb, wafatkan hamba dalam keadaan sujud ya Allah. Pernah kita minta itu dalam doa Bu? Wafatkan hamba dalam keadaan baca Quran ya Allah. Wafatkan hamba dalam keadaan berzikir ya Allah. Wafatkan hamba dalam keadaan beribadah ya Allah. Bukankah itu cita-cita kita terakhir Bu? Tidak ibu mencari di HP, bapak mencari di TV. Bara nikmatnya orang mati dalam keadaan sujud Pak. Barakan nikmatnya orang mati dalam keadaan membaca Quran. Barakan nikmatnya orang mati dalam keadaan khutbah Jumat, dalam keadaan berzikir kepada Allah. Mati di mana kita mati? Ya Bu, kapan waktunya? Memang tak bisa kita tentukan Pak. Kita tak tahu dah Bu. Tapi mati dalam cara apa? Bisa kita usahawan Pak. Kalau bapak ingin mati dalam keadaan baik, sering-seringlah berbuat baik. Insya Allah mati dalam keadaan baik. Kalau ibu ingin mati dalam keadaan buruk, sering-seringlah berbuat buruk, maka kita mati dalam keadaan buruk. Pak, bapak mencalon jadinya wali, minta lulus tahun ini bisa ulang tahun bisa. Kawan-kawan menyusun skripsi, kuliah, sidang, ya payah rasanya menemui dosen, ya lama bana rasanya ketamat, bisa diulang balik. Tapi kalau gagal cara mati Pak, tak bisa diulang Bu. Gagal cara mati, tak bisa diulang. Nah, maka mintakan kepada Allah. Jadi yang diminta itu jangan dunia saja ya Pak. Ya Allah, mahalah ladu bawang ya Allah. Ya Bu, ya Allah kalau dapat tahun kini ladu gue mana meningkit lah harago ya. Jadi itu saja diminta. Itu Pak, yo juga. Tapi di samping itu selipkan satu kalimat, ya Rabb, kalau seandainya mau mati ya Allah, tolong ya Rabb, matikan hamba dalam keadaan sujud. Matikan hamba dalam keadaan beribadah. Mudah-mudahan Pak, dengan sering kita berdoa minta itu kepada Allah, sehingga agak sekali doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mati kita dalam keadaan ibadah, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Mintaan Bu, mohonkan kepada Allah.
Dan kedua, terakhir Pak, apa itu terakhir? Itu penting bagi orang tua Pak. Di dalam hadis Rabai, ya Bu, di dalam hadis Sanawani, nomor hadis 238, Abu pertama sekali mendengar hadis Kopang kala sampai di pesantren. Iza jaa, itu hadisnya, iza anfaqa rajulun ala ahli ihtisaban filahu sadaqah. Iza anfaqa rajulun, apabila berinfak seorang laki-laki ala ahlihi, kepada keluarganya, anak, cucu, ponakan, istri, ya, ala ahli, kepada keluarganya, filahu sadaqah, maka itu sama dengan sedekah. Ketika guru ustazah yang mengajar hadis kami waktu itu adalah perempuan, Bu. Ketika beliau menyampaikan hadis itu, beliau suruh kami pulang ke asrama. Pulang ke asrama. Mana ke asrama, Bu? Kalau ada HP, telepon nama. Kalau tidak ada, pinjam HP kawan. Apa kecil, Bu? Kecil kama mak. Kalau ama akan mengiriman pitih untuk kami, baik untuk uang kuliah, baik untuk uang SPP, baik untuk uang semester, tolong niatkan karena Allah. Jangan diniatkan karena sayang kepada anak, jangan diniatkan karena cinta untuk anak, jangan diniatkan karena untuk SPP anak, jangan diniatkan karena untuk membayar uang semester anak. Kalau ibu niatkan karena sayang, cinta untuk SPP, untuk uang semester, ya, maka pitih nambah juta-juta bapak ibu itu, dan bapak ibu kirimkan kepada kami, dan kami habiskan itu, maka akan hilang sekejap mata. Tapi walaupun 1000 seorang kakek memberikan jajan kepada cucunya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi pahala di sisinya. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau lah maksud kami, dan keridhaan Engkau yang kami tuju. Jadi niatkan karena Allah. Kalau indah, Bu, ya habis harta yang banyak itu yang kami habiskan tuh. Harta untuk kuliah kami, untuk sekolah kami, biaya kos kami, biaya makan kami, beli baju yang pulsa yang, maka niatkanlah karena Allah. Kalau diniatkan karena Allah, insya Allah ibu akan menerima nanti. Itulah dia iza anfaqa rajulun, apabila berinfak seorang laki-laki ala ahli, kepada keluarganya, filahu sedekah, maka itu sama dengan sedekah. Apa syaratnya? Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak ingin, Bapak. Apa yang tidak ingin kami sebagai anak? Kami tidak ingin orang tua kami kok alah susah datang dunia mengurus kami, mau kuliahan kami, mau ngolahan kami, jangan sampai susah boleh orang tua kok di akhirat nanti gara-gara kami. Kalau iya orang tua kok susah di anaknya, cukup di dunia saja buat orang tua kok susah. Tapi jangan sampai ke akhirat nanti orang tua itu susah gara-gara awak. Nah, maka upayakan itu, mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambo jadi bola bantu raga-raga, lakari bantu Pak. Nah, jadi ambo pakuan cici Ibu. Nah, pertama untuk kawan-kawan pemuda-pemudi, kalau ingin belajar kuliah sekolah, niatkanlah karena Allah. Karena itu akan menjadi amal ibadah. Kalau hanya sekedar menuntut ilmu, semua orang menuntut ilmu. Tapi tidak semua orang menuntut ilmu itu diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberi pengetahuan itu adalah Allah. Bagaimana supaya awak diberi pengetahuan, Pak Ustaz? Maka tidak cukup hanya sekedar berusaha, belajar, berikhtiar saja. Tapi tingkatkan ibadah dan takwa kepada Allah, maka ilmu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, dan untuk ibu bawa pulang, dan ibu bawa pulang, maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong ya Allah, bukaan pintu hati anak aku ya Allah, masukkan hidayah ke dalam dirinya ya Rabb. Nah, setelah itu ibu doakan di dalam doa ibu itu, ya Rabb, kalau seandainya ibu nanti yang buka wafat ya Allah, mati ya Allah, tolong matikan hamba dalam keadaan sujud, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan baca Quran. Jangan lupa ibu selipkan itu setiap doa Bapak dan Ibu. Dan terakhir yang harus Bapak Ibu bawa pulang pada malam kini adalah, tolong setiap ibu memberi nafkah, mengirimkan uang kepada anak cucu kita, tolong niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah nanti yang akan menolong Bapak dan Ibu. Kalau tidak, pitih dan kami habisan berjuta-juta selama akan hilang sekejap mata saja bagi Bapak dan Ibu.
Nah, maka niatkanlah karena Allah, jangan karena yang lain. Kalau lah ibu niatkan karena Allah, terserahlah binti itu. Leka di balian ke papan tulis, leka di balian ke bangku, leka di balian ke meja. Selama bangku, meja, papan tulis itu ada, maka akan mengalir insyaallah ke pahalanya kepada bapak dan ibu. Nah, kalau tidak karena Allah kita niatkan, kita hanya sekedar beramal saja baru Pak. Beramal saja baru Bu. Kalau beramal saja baru kasaduan orang mampu beramal. Jangan orang non muslim pun mampu beramal. Maka jadikanlah amal itu amal soleh. Nah, makanya mulai berangkat dari rumah, setiap kita kerja pai sekolah, pai kuliah, bismillahirrahmanirrahim. Niatkan dalam hati ya Rabb, apa upaya menuntut ilmu ya Allah untuk mencerdaskan pikiran ya Rabb, bukakan pintu hati yang ya Allah, masukkan hidayah ya Allah, dan masukkan ilmu itu ke dalam diri yang ya Rabb. Karena setiap ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu sifatnya diberi kesaduannya. Wallazina ilman darajah, dan orang yang diberi ilmu. Masih kalimat Bapak buka Al-Quran, cek terjemahan itu, pasti kalimatnya orang yang diberi ilmu akan diangkat beberapa derajat. Nah, diberi ilmu. Nah, supaya dari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sudah bakarajo, yang contohnya kerajo di kantor menjadi guru apapun itu, ketika berangkat di rumah niatkan ya Rabb, ampu baik kerajo ya Allah untuk mengharapkan ridho kepada-Mu ya Rabb. Seandainya aduh kerajo kau dapat pahala ya Allah, tolong balian pahala untuk orang tua jo guru-guru hamba ya Rabb. Itu aku harus semua itu mengajarkan kepada anak didik aku. Mulai berangkat dari rumah, bahkan ke guru-guru tapi mau pesantren itu, tapi mau maja itu, aku sampaikan itu. Kita ubah niat gitu. Niatkan karena Allah. Kalau tidak berpuluh-puluh tahun kita menjadi guru, kita tidak menjadi amal soleh ya Rabb. Kita lah panik maja, anak tidak pintar bolo, anak tambah madal, dan kita pun tidak mendapat apa-apa. Aku niatkan karena Allah. Kalau seandainya itu ada berkah, ada pahala, tolong berikan kepada orang tua dan berikan kepada guru-guru kami ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi situlah dulu kaji awak ini ya Bu. Dari 10 yang aku sampaikan itu, mudah-mudahan separuh kita bawa pulang dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanak nasi, ulah lado, tunggu sebentar nak masak. Danga gaji, rangkuah kadado, kana bana bahanan diri awak. Tanak nasi, ulah lado, lah masak baru dimakan. Danga gaji, rangkuah kadado, tibo di dado kita amalkan. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini kok diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ambo pun mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, dan ambo akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.